Saya Roni, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh hari Senin mengatakan pemerintahannya mengundurkan diri, sebuah langkah yang dapat membuka pintu bagi reformasi yang didukung AS di otoritas Palestina. Presiden Palestina Mahmud Abbas masih harus memutuskan apakah dia menerima pengunduran diri Shtayyeh dan pemerintahannya. Namun langkah ini menandakan kesediaan kepemimpinan Palestina yang didukung Barat untuk menerima perubahan yang mungkin bisa mengantarkan pada reformasi yang dipandang perlu untuk merevitalisasi otoritas Palestina. AS menginginkan otoritas Palestina yang direformasi untuk memerintah Gaza setelah perang selesai. Namun masih banyak kendala yang dihadapi untuk mewujudkan visi tersebut. Tahap berikutnya dan tantangannya membutuhkan pengaturan pemerintah dan politik baru yang mempertimbangkan situasi terkini di Gaza dan pembicaraan persatuan nasional serta kebutuhan mendesak akan kesepakatan Palestina yang didasarkan pada landasan nasional, partisipasi yang luas, persatuan, dan penegakan otoritas pemerintah di seluruh wilayah Palestina. Abbas diperkirakan akan memilih Muhammad Mustafa, Ketua Dana Investasi Palestina, sebagai Perdana Menteri berikutnya. Mustafa juga menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perekonomian pada tahun 2013-2015. Namun hal ini tidak akan berbuat banyak untuk mengatasi kurangnya legitimasi otoritas Palestina di kalangan rakyatnya sendiri atau hubungan yang tegang dengan Israel. Kedua hal tersebut merupakan hambatan besar bagi rencana AS untuk otoritas Palestina yang mengelola sebagian tepi barat yang diduduki Israel untuk memerintah Gaza pasca perang menjelang status negara mereka. Hal ini dengan asumsi bahwa perang di Gaza berakhir dengan kekalahan kelompok militan Hamas, sebuah tujuan Israel dan AS yang tampaknya sulit dicapai setelah 5 bulan perang melelahkan yang telah menewaskan hampir 30.000 warga Palestina dan mendorong wilayah tersebut ke ambang kelaparan. Otoritas Palestina dibentuk pada awal tahun 1990-an melalui perjanjian perdamaian sementara yang ditandatangani antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang saat itu dipimpin oleh Yasser Arafat. Negara ini diberikan otonomi terbatas di beberapa bagian tepi barat dan Gaza menjelang apa yang diharapkan Palestina akan menjadi negara penuh di kedua wilayah tersebut serta Yerusalem Timur, tanah yang direbut Israel dalam Perang Timur Tengah tahun 1967. Namun kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan akhir melalui beberapa putaran perundingan damai. Mahmud Abbas terpilih sebagai Presiden PA pada tahun 2005, beberapa bulan setelah kematian Arafat. Hamas menang telak dalam pemilihan parlemen pada tahun berikutnya, memicu boikot internasional terhadap otoritas Palestina. Perebutan kekuasaan antara partai sekuler Fatah pimpinan Abbas dan Hamas memuncak pada musim panas 2007 dengan Hamas merebut kekuasaan di Gaza setelah pertempuran jalanan selama seminggu. Hal ini secara efektif membatasi kewenangan Abbas di wilayah tepi barat yang diduduki Israel. Abbas dekat dengan Israel, menentang perjuangan bersenjata dan berkomitmen pada solusi dua negara. Pasukan keamanannya telah bekerja sama dengan militer Israel untuk menindak Hamas dan kelompok bersenjata lainnya, dan pemerintahannya telah bekerja sama dengan Israel untuk memfasilitasi izin kerja, perjalanan medis, dan urusan sipil lainnya. Saat mengumumkan pengunduran dirinya, Perdana Menteri Muhammad Shtayyeh mengatakan diperlukan pengaturan baru untuk mengatasi realitas baru di jalur Gaza. Perdana Menteri Palestina telah mengajukan pengunduran dirinya. Presiden Palestina Mahmud Abbas, harapan perombakan kabinet ini bisa jadi langkah pertama dalam proses yang akhirnya membawanya berkuasa di Gaza. Sekarang, jika Anda ingat, otoritas Palestina Abbas dijatuhkan, digulingkan oleh militan Hamas pada tahun 2007. Abbas tak bisa kembali ke Gaza sejak itu. Dia memerintah di tepi barat. Perang di Gaza, penindasan Israel terhadap Hamas, menciptakan peluang yang diyakini Abbas dapat berkuasa. Sebagai seorang independen politik dan bukan loyalis Fatah seperti Shtayyeh, penunjukan Mustafa kemungkinan besar akan disambut baik oleh AS, Israel, dan negara-negara lain. Mustafa tidak memiliki basis politik sendiri dan Abbas yang berusia 88 tahun masih akan memegang keputusan akhir mengenai kebijakan-kebijakan besar apapun. Namun, penunjukan tersebut akan memberikan gambaran tentang otoritas Palestina yang profesional dan telah direformasi yang dapat memerintah Gaza yang merupakan hal penting bagi AS.
Popularitas Abbas anjlok dalam beberapa tahun terakhir dan jajak pendapat secara konsisten menunjukkan bahwa mayoritas warga Palestina ingin dia mengundurkan diri. Mandat Abbas berakhir pada tahun 2009, namun ia menolak mengadakan pemilu dengan alasan adanya pembatasan yang dilakukan Israel. Saya Roni, salam.